Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendera Story Horror. Kisah kali ini berjudul Pesugihan Wewe Gombel, Tumbal yang Tak Pernah Kembali. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini terjadi di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa yang tenang, tapi di balik ketenangannya tersimpan kisah kelam yang jarang terungkap. Semua bermula dari seorang pria bernama Santo, pemilik usaha tambang pasir yang tiba-tiba jadi kaya raya. Tapi kekayaan itu gak datang tanpa bisikan-bisikan yang mengerikan. "Mas, kenapa tidurmu gelisah?" tanya Mbak Rini, istrinya suatu malam. "Gak apa-apa, tidur sana. Aku cuma kebayang mimpi aneh." Tapi kenyataannya, tiap malam Santo bermimpi didatangi sosok perempuan tinggi besar, dengan rambut kusut dan mata melotot, memeluk sesuatu di dadanya. Seperti bayi, tapi bukan bayi biasa. "Anakku butuh teman. Kau tahu caranya kan?" Suara itu berat, serak, seperti berasal dari perut bumi. Di desa, kabar buruk mulai beredar. Anak-anak kecil menghilang satu persatu. Orang tua resah, pencarian dilakukan, tapi tak pernah ada jejak. Hingga suatu malam, Pak Budi, tetua desa, melihat sesuatu di pohon besar dekat tambang Santo. Itu kan baju anak kecil," serunya menunjuk kain kecil yang tergantung di cabang tertinggi. Tapi saat lampu senter diarahkan ke sana, sosok perempuan bermata kosong tampak berdiri sambil memeluk sesuatu. "Wewe Gombel, Mas Santo, anakku hilang. Terakhir main di dekat tambangmu. Mana tanggung jawabmu, Mas?" Suara amarah warga makin keras. Tapi Santo cuma berdiri, wajahnya pucat, karena dia tahu anak itu sudah diambil. Tapi kisah ini belum selesai. Sosok itu akan datang lagi, karena Wewe Gombel tak akan berhenti sebelum janjinya dipenuhi. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pohon di sekitar tambang Santo berdesir, seperti ada sesuatu yang mengintai. Di rumahnya yang megah, Santo duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala, tapi perhatiannya kosong. Mas Santo," suara perempuan terdengar samar-samar dari arah belakang rumah. Santo tersentak menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba telepon berdering. Layar menunjukkan nama Pak Budi. Dengan tangan gemetar, Santo mengangkat. "Halo, Mas Santo, anak-anak yang hilang, kami menemukannya." "Di mana?" tanya Santo cepat. Nafasnya tersengal. "Di tambangmu." "Tapi," suara Pak Budi terhenti. Mereka nggak sendiri." Terdengar suara anak-anak tertawa pelan dari ujung telepon. Tapi tawa itu aneh, seperti bergema, diselingi suara perempuan tertawa kecil, dingin dan menyeramkan. Budi, kita harus ke tambang sekarang." "Malam-malam begini, Mas, bahaya. Kalau nggak sekarang, besok semuanya bakal terlambat." Dengan langkah tergesa, Santo dan Budi menuju tambang. Lampu senter mereka menembus kegelapan. Setibanya di sana, di sebuah pemandangan mengerikan menunggu di tepi tambang. Terlihat sosok anak berdiri membelakangi mereka. Tubuh kecil mereka mematung, kepala tertunduk. Dek, kalian baik-baik saja?" Budi maju perlahan. Anak-anak itu perlahan menoleh. Wajah mereka pucat, mata kosong, seolah tak berjiwa. Tapi yang paling mengerikan adalah di belakang mereka berdiri sosok perempuan tinggi, rambut panjang, kusut menutupi wajah, dan tangan panjang yang memeluk boneka rusak berlumuran tanah. "Kau janji akan memberiku teman. Sekarang mereka milikku." Suara itu menggema di udara. "Lari, Bud!" teriak Santo menarik Budi menjauh. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, tanah di sekitar tambang bergetar. Pohon-pohon berderit dan kabut tipis mulai turun dari atas bukit. Di tengah kabut itu, sosok Wewe Gombel perlahan melayang turun. "Anak-anak ini kesepian. Kau yang memanggilku. Jangan lari." Suara itu kini memenuhi kepala Santo. Ia memegangi telinganya dan berteriak, "Mas Santo, jangan dengarkan dia." Tiba-tiba, suara lantang terdengar. Seorang pria tua dengan sorban dan tongkat kayu muncul dari balik kabut. "Pak Karyo?" seru Budi.
Itu Pak Karyo, dukun sesepuh desa sebelah. Pak Karyo melangkah maju mengangkat tongkatnya. Wewe Gombel, aku tahu perjanjian ini kotor. Kau datang karena dia yang memanggilmu dengan janji palsu. Tapi anak-anak ini gak bersalah. Wewe Gombel mengeluarkan suara melengking. Anak-anak itu jatuh tersungkur seperti boneka tanpa nyawa. Mas Santo, akui dosamu, bentak Pak Karyo. Santo terdiam, matanya kosong. Tapi kemudian dari mulutnya keluar gumaman. Aku cuma mau kaya. Aku gak tahu dia bakal minta anak-anak desa. Aku cuma nurut apa kata orang itu. Orang itu? Pak Karyo memicingkan mata. Santo menunjuk ke arah bayangan di ujung tambang. Sosok laki-laki bertudung hitam perlahan muncul. Pak Rudi, teriak Budi terkejut. Pak Rudi, dukun muda yang selama ini dikenal baik, tersenyum. Akhirnya ketahuan juga. Pesugihan itu gak cukup dengan harta. Butuh tumbal. Kalau bukan anak-anak ini, siapa lagi? Wewe Gombel tertawa lirih di belakangnya. Jangan macam-macam Rudi, bentak Pak Karyo. Aku akan hentikan semua ini. Pak Rudi tertawa kecil, lalu menghunuskan sebuah keris berlumur darah dari balik jubahnya. Kalau bisa. Kabut semakin tebal. Suara tangisan anak-anak bercampur dengan desisan angin. Peperangan antara dua dukun dimulai. Pak Karyo mengucap doa-doa dengan suara lantang. Tongkatnya berpendar cahaya samar, sementara Pak Rudi memutar kerisnya. Asap hitam mengepul dari tanah. Di tengah pertarungan itu, Wewe Gombel mendekat ke arah Santo. Kau belum membayarnya. Suara benturan keras terdengar ketika tongkat Pak Karyo beradu dengan keris Pak Rudi. Percikan api muncul di antara keduanya, sementara kabut tebal semakin pekat, menutupi seluruh area tambang. Berhenti Rudi, teriak Pak Karyo. Kau main dengan hal yang tak bisa kau kendalikan. Pak Rudi tertawa kecil, suaranya dingin dan menggema. Justru karena aku tahu kekuatan ini, makanya aku menginginkannya. Dengan Wewe Gombel di pihakku, aku akan menguasai segalanya. Sementara itu, Santo tersungkur di tanah. Matanya terbelalak saat Wewe Gombel melayang mendekat. Nafas Santo tersengal, keringat dingin membasahi wajah. Kau yang memanggilku, kau yang berjanji. Suara Wewe Gombel menggema di udara, diikuti dengan suara tangisan anak-anak. Tubuh Santo gemetar hebat. Aku gak bermaksud. Aku cuma mau kaya. Aku gak tahu dia bakal minta anak-anak itu. Wewe Gombel mendekat. Wajahnya kini jelas terlihat. Mata kosong tanpa bola mata, bibirnya biru, dan dari balik rambut kusutnya terdengar suara tawa kecil membuat darah membeku. Di sisi lain, pertarungan antara dua dukun semakin sengit. Pak Rudi mengayunkan kerisnya, mengucapkan mantra-mantra dengan cepat. Asap hitam membentuk tangan-tangan besar yang mencoba meraih Pak Karyo. Kau akan kalah Karyo, teriak Pak Rudi. Namun Pak Karyo tetap berdiri tegap. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan mulai melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Demi leluhur yang menjaga tanah ini, aku perintahkan kegelapan untuk kembali ke tempatnya. Seketika, cahaya kuning keemasan memancar dari tongkatnya, menghalau asap hitam itu. Pak Rudi terhempas ke tanah. Kerisnya terlempar jauh. Jerit Pak Rudi. Tubuhnya menggeliat di tanah, sementara matanya memerah. Wewe Gombel menoleh, menatap Pak Rudi dengan tajam. Kau yang menjanjikan tumbal, tapi kau gagal. Wewe Gombel melayang ke arah Pak Rudi. Tunggu, aku bisa memberimu lebih. Belum sempat Pak Rudi menyelesaikan kalimatnya, Wewe Gombel mengulurkan tangannya. Jeritan Pak Rudi menggema di seluruh tambang. Wajahnya perlahan-lahan menghitam. Tubuhnya bergetar hebat. Rudi, teriak Santo dan Budi bersamaan. Namun semuanya terlambat. Dalam sekejap, tubuh Pak Rudi menghilang di telan kabut, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Wewe Gombel berbalik, kini menatap langsung ke arah Santo. Tumbal belum cukup. Tidak, aku gak mau, Tiba-tiba suara adzan berkumandang dari kejauhan. Desa mulai memanggil nama-nama anak yang hilang. Suara itu menggema, memecah kesunyian malam. Pak Karyo mengangkat tongkatnya sekali lagi. Wewe Gombel, tempatmu bukan di sini. Anak-anak ini harus kembali, pergilah. Wewe Gombel mengeluarkan suara melengking. Kabut perlahan memudar. Anak-anak yang semula berdiri kaku, kini mulai terbangun. Wajah mereka kembali normal. Kita selamat, Budi berbisik.
Santor terduduk lemas, matanya memandang kosong ke arah danau. Tapi saat semuanya tampak tenang, sebuah suara lirik kembali terdengar. Perjanjian belum sepenuhnya selesai. Kabut tipis masih menggantung di atas air danau. Bayangan samar Wewe Gombel terlihat sekejap sebelum benar-benar menghilang. Suasana desa kembali tenang setelah kejadian di tambang. Tapi Santo tak pernah benar-benar merasa damai. Setiap malam, suara tangisan samar masih terdengar dari arah danau. Bud, lu dengar gak? Malam-malam gini suara anak kecil nangis. Tanya Santo sambil merapatkan jaket. Budi menoleh cepat. Yan, kita udah janji, jangan ngomongin itu lagi. Tapi suara itu makin dekat, Rud. Sebelum Santo menyelesaikan kalimatnya, angin dingin bertiup kencang. Daun-daun berguguran samar-samar di antara kabut. Bayangan wanita berambut panjang berdiri di tepi danau. Dia balik lagi. Santo mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Mustahil, Pak Karyo udah usir dia kan? Teriak Budi. Namun suara berat dan menyeramkan menggema. Tumbal belum cukup. Wewe Gombel melayang perlahan. Wajahnya terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya kosong dan suara tangisan anak-anak kembali terdengar dari segala arah. Yan, kita harus kembali ke rumah Pak Karyo sekarang. Seru Budi sambil menarik tangan Santo. Dengan nafas memburu, mereka berlari menembus kabut menuju rumah Pak Karyo. Namun, setibanya di sana, pintu rumah itu sudah terbuka lebar. Di dalam, Pak Karyo terduduk lemas, tongkatnya patah di sampingnya. Kalian terlambat. Suara Pak Karyo nyaris seperti bisikan. Apa maksudnya, Pak? Bukannya Wewe Gombel udah diusir? Tanya Santo panik. Pak Karyo menggeleng perlahan. Dia gak pernah benar-benar pergi. Tali perjanjian pesugihan itu masih ada. Dan selama itu belum diputus, dia akan terus kembali. Tali perjanjian? Budi terkejut. Maksud Pak Karyo, tali pocong yang dulu kami ambil itu? Pak Karyo menatap mereka dengan tatapan kosong. Benar, kalian harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Kalau tidak, seluruh desa ini akan jadi tumbal berikutnya. Suara tangisan anak-anak makin keras. Bayangan hitam mulai merayap dari arah hutan. Cepat Bud, kita ke danau, teriak Santo. Mereka berlari tanpa menoleh. Sampai di tepi danau, kabut begitu tebal. Tali pocong yang dulu mereka sembunyikan digenggam erat oleh Santo. Cepat, lempar ke danau, Budi berteriak. Saat Santo mengangkat tali itu, Wewe Gombel muncul di atas air. Tangannya yang panjang menggapai hampir meraih mereka. Kembalikan! Suaranya menggema hingga memegakkan telinga. Dengan sekuat tenaga, Santo melempar tali pocong itu ke tengah danau. Air danau tiba-tiba berputar seperti pusaran. Suara tangisan perlahan mereda. Wewe Gombel menatap mereka untuk terakhir kalinya, lalu menghilang bersama kabut. Suasana desa kembali tenang. Tapi sebelum benar-benar pergi, Santo dan Budi menatap danau yang kini tampak biasa saja. Apa udah selesai? Tanya Budi dengan suara bergetar. Santo menghela napas panjang. Entahlah. Tapi selama nggak ada yang coba-coba lagi, mungkin dia gak bakal balik. Tiba-tiba angin sejuk bertiup. Di permukaan danau, samar-samar muncul bayangan anak kecil melambai ke arah mereka. Itulah kisah tentang pesugihan Wewe Gombel, di mana kekayaan memang bisa datang, tapi selalu ada yang harus dibayar. Apakah benar kisah ini sudah berakhir, atau Wewe Gombel hanya menunggu korban berikutnya? Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Kalian sedang mendengarkan Rendra Story Horror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.